Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli la haula wa la quwwata illa billah bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya kasihi, yang saya sayangi, alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah dengan karunia-Nya yang besar. Maka perbanyaklah syukur kita kepada Allah. Banyak syukurnya, banyak sabarnya, banyak ikhlasnya. Karena pemberian Allah tidak terbatas. Karunia-karunia Allah tidak terbatas. Dan mari kita memuji Allah dengan ucapan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada kekasih kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mau menjelang Lailatul Qadar ya. Dan Lailatul Qadar ini di dalam Quran surat Al-Qadar ayat 3, yaitu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu satu malam Lailatul Qadar itu yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sekarang pertanyaannya, apakah sampai umur kita di usia 1000 bulan atau bisa dihitung tahun itu 83 tahun? 1000 bulan ini, apakah bulannya yang ada hitungan di surga atau hitungan di dunia? Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hitungannya adalah hitungan dunia, yaitu 83 tahun, 1000 bulan. Jadi kalau kita mendapatkan amalan-amalan pahala-pahala ibadah di Lailatul Qadar ini, berarti kita sudah mencapai atau bisa melakukan atau dinilai di mata Allah kita beribadah selama 83 tahun ya. Terus menerus selama hidup kita. Itu adanya di mana? Itu adanya di taharrau lailatul qadri fil asril awakhir min Ramadan. Carilah, kata Rasulullah, Lailatul Qadar itu adanya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kita sering mendengar bahwa 10 terakhir itu ada ciri-cirinya. Para sahabat di dalam hadis-hadis itu dikatakan ada yang mendapatkan di malam ke-27. Itu paling masyhur ya. Banyak yang mengatakan seperti itu. Kemudian ada juga yang mengatakan dapatnya di malam 23. Ada yang mengatakan dapatnya di malam ke-21. Ada yang mengatakan di akhir. Jadi yang benar yang mana? Itu kan pengalaman orang. Ya Bu ya, pengalaman orang diceritakan, pengalaman para sahabat Nabi, pengalaman Nabi sendiri. Nah, artinya di mana ada pastinya di mana? Berarti kepastiannya nggak ada yang pasti. Itu intinya Bu. Nggak ada yang pasti. Pokoknya di 10 malam terakhir, kata Nabi, carilah di situ. Di 10 malam terakhir. Ketika seseorang mencari dan dia beribadah semalaman suntuk, apakah itu dijamin dia dapat, Bu? Kagak dijamin ternyata. Itu yang bikin saya sedih, Bu. Kenapa?
Pertama, ternyata yang harus dipersiapkan adalah hati kita. Karena Allah akan menerima, Allah akan memberikan hadiah Lailatul Qadar itu ketika Allah memandang hati setiap hambanya. Yang dipandang apa? Nah itu, Masya Allah. Yang dipandang kalau di dalam hati kita masih ada perselisihan, masih ada pertengkaran hebat sama saudara, sama tetangga, dibawa ke Ramadan Ibu. Di Ramadan makin memanas, bukan malah makin hilang gitu, makin memanas. Kemudian kita ingin cari Lailatul Qadar, kita sholat, kita baca Quran, kita zikir, kita, tapi di dalam kalbu kita ada narul ghadab, ada api kebencian, ada api kebencian terhadap sahabat kita atau saudara kita. Kan kita nggak jauh-jauh dari situ. Atau pasangan kita bisa saja berantem sama suami, wah marah luar biasa, tidak belum mampu memaafkan dia gitu ya. Pokoknya nggak bisa maafin dia gitu. Yang ada adalah kebencian ya, kemudian dendam. Di malam 10 terakhir itu habis-habisan kita ibadah. Ini kita nggak diterima oleh Allah. Jadi bagaimana dulu? Bersihkan dulu hati. Cuma masalahnya Bu, kadang-kadang kita itu suka ngebersihin fisik dulu yang lebih diutamain. Apa Bu? Ngincelongin toples. Udah dikeluar-keluarin dari sekarang tuh toples. Ngincelongin apa nih? Tembok. Lupa ngincelongin hati. Nah, di 10 terakhir itu Bu, kalau bisa ngincelongin toplesnya dari sekarang. Rumah udah beres, bikin kue dari sekarang. Jangan, kan belum dapat THR nanti seminggu lagi mau lebaran bikin kue. Nanti ibu fisiknya habis, lelah, lemes, letih, sehingga nggak bisa mencapai justru itu yang terbaik. Coba kita persiapkan dari sekarang, persiapkan fisik dan mental. 10 terakhir itu ibu udah nggak mikirin baju anak, nggak mikirin baju kita, nggak mikirin kue, nggak mikirin kincelongin tempat rengginang gitu ya, kincelongin rumah. Biasanya kan 10 terakhir, kenapa? Karena di situ fasilitas ada semua, dapat bonus, dapat THR, dapat apa, mikir deh kemana. Yang inti dari Ramadannya hilang. Inti dari Ramadan itu mendapatkan Lailatul Qadar Bu, bukan baju lebaran. Intinya itu bukan itu. Jangan sampai kita terlena dengan baju fisik. Rumahnya tambah kinclong, di rumah tambah rapi, dapur bersih semua, toples sudah dibersihin, dielap, kan mau diisi kue gitu ya. 10-nya bikin kue, malamnya teler, capek. Bisa ibadah nggak Bu kalau capek? Nggak bisa, nggak maksimal. Bisa sih Bu, nggak maksimal. Itu ya. Yang selanjutnya, yang pertama bersihkan hati dulu supaya amal kita diterima oleh Allah. Jangan sampai ada lagi kebencian dalam hati kita. Pokoknya plong semua, kayaknya dulu emang pernah masalah dengan siapa gitu. Sekarang saya sudah alhamdulillah udah plong gitu. Walaupun pasangan kita itu tetap, atau sahabat kita itu dia tetap nyebelin, tapi ya sudah, saya mau meraih ini gitu. Seperti itu ya Bu ya. Bagaimana Rasulullah? Kalau Rasulullah emang hatinya sudah bersih. Jadi apa yang dia lakukan sebelum di 10 terakhir itu? Beliau itu pertama mengencangkan ikat pinggang. Dia kencangkan pekerjaan ibadahnya benar-benar maksimal, luar biasa gitu Bu. Beda di hari sebelumnya, di hari yang lainnya. Nanti kita akan jelaskan satu persatunya. Kemudian yang kedua, Rasulullah membangunkan keluarganya, istrinya, anaknya Aisyah, anaknya siapa? Fatimah, Ali bin Abi Thalib, kan rumahnya berdekatan ya. Dibangunkan ibu, istri-istrinya dibangunkan semua.
Ini malam ini 10 terakhir, 10 terakhir tiap hari. Dan Rasulullah meninggalkan perbuatan yang dibolehkan, malah termasuk menafkahi ibadah ya. Tapi itu termasuk perbuatan yang kalau ditinggalkan pun nggak apa-apa, apalagi khususnya di 10 malam terakhir gitu ya, yaitu apa? Melakukan hubungan suami istri. Ya tinggalkan selama 10 hari itu, Bu. Diikat pinggangnya gitu ya, jangan ada yang ganggu. Kenapa? Karena akan mengurangi kuantitas dan kualitas ibadah. Nah itu. Kemudian yang terakhir, Rasulullah ibadahnya sangat kenceng gitu. Nah ya, 3 ini ibadahnya apa aja, amalan apa aja yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di 10 terakhir. Rasulullah menjaga sholat wajib. Ini diambil secara rangkuman oleh para ulama. Yang pertama yaitu menjaga sholat wajib. Kenapa menjaga sholat wajib, Bu? Khususnya sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Karena ada hadis Rasulullah, man shallal isya fi jama'atin faka'annama shallan nisful lail. Barang siapa yang berjamaah sholat isya, maka dia seperti sholat setengah malam. Nih kita sholat isya nih Bu ya, berjamaah sama suami, sama anak, atau di masjid atau di musola. Itu sama dengan sholat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal lail kullah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, seakan-akan sholat malam sepenuhnya. Kalau isya tadi setengah malam, kalau subuh setengahnya juga, jadi itu penyempurna. Jadi seakan-akan sholat semalaman suntuk. Sekarang logikanya kata para ulama, kalau semalaman suntuk dianggap kita sholat, dapat nggak Bu malam Lailatul Qadar? Dapat. Tapi itu Bu, nomor 1 itu hati ya. Walaupun kita jamaah baca ini baca itu, benar kita nggak tidur Bu, itu belum tentu ditatap sama Allah. Out nggak ikut semifinal Olimpiade takwa, dia nggak bakalan dapet eliminasi. Tapi dia rajin kan? Ya sholat, dia puasa, hatinya busuk. Hati itu nomor 1 Bu. Kalau saya tuh, kalau ulama bilang bukan prioritas pekerjaan amalnya itu nomor 1, bukan Bu. Tapi bagaimana prioritasnya amal kita itu diterima oleh Allah. Itu prioritas pertama. Ya Allah, bagaimana ya supaya saya itu diterima. Salat saya itu gak banyak. Apalagi kalau banyak ya. Ini gak banyak, tahu diri lah gitu ya. Ya Allah, zikirnya juga, kadang tidur juga kebablasan, tapi saya pengen malam Lailatul Qadar. Oh, saya bersihkan dulu hati saya. Saya sama siapa ya, masih ada kesel, dendam, dengki, apa-apa. Ya Allah, angkat gitu. Kan susah ya ngangkat dengki, dendam itu. Apalagi kalau udah disakiti. Ya Allah, angkat, ya Allah, angkat, ya Allah. Terus Ibu doain orang-orang yang menzolimi kita. Doain. Itu tandanya bersih hati kita, Bu. Nah insya Allah kita akan diterima walaupun sedikit amal kita, walaupun sedikit perbuatan kita, ibadah kita. Nah itu pertama, jaga sholat wajibnya. Yang kedua, sholat tarawihnya berjamaah. Ya Bu ya. Kenapa tadi berjamaah? Yaitu dapat sholat setengah malam sampai sepenuh malam. Kalau dijaga ya, kecuali darurat, Ibu perempuan contohnya, suami di masjid, kita di rumah jaga anak, nah itu beda. Tapi ketika kita ada keinginan yang maksimal untuk berjamaah, itu dihitung amalnya sempurna seperti orang berjamaah. Sudah saya terangkan kemarin ya Bu ya. Sama sempurna. Jadi kalau ada orang, saya punya bayi, saya nggak bisa, suami saya, anak saya semuanya ke musola. Saya pas suami saya datang, suami saya jaga anak, saya sholat sendirian. Ibu sama nilainya. Karena menjaga anak pun adalah jihad yang luar biasa besarnya. Allah tahu keinginan kita. Maka Allah memandang
Kolbu kita, hati kita. Hati-hati Bu dengan hati ya. Disuruh hati ini yang paling riuh sebetulnya dibanding dengan ini fisik kita ini. Yang ketiga, baca Quran minimal 100 ayat. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca 100 ayat di dalam Al-Quran sama dengan dia beribadah semalaman suntuk. 100 ayat berapa juz Bu? Sekitar setengah juz ya. Itu minimal Bu. Nah biasanya kita baca Quran berapa kalau malam? Ya setengah juzan lah ya. Itu dipertahankan Bu, kalau bisa dilebihkan. Nah jadi bangunnya biasanya bangun jam 3 ya minimal bangunnya jam 2. Kalau bisa dari jam 12. Kata para ulama, karena Allah itu ketika Lailatul Qadar diturunkan itu tuh dari jam 12 sampai subuh. Nah, tapi ada waktu-waktu yang terbaik gitu ya. Kan kenapa ini rahasia? Karena kalau nggak dirahasiakan orang ibadahnya di jam itu aja, di hari itu aja. Karena dirahasiakan, maka orang harus mengejar di antara 10 ini mana, kayak orang undian kan. Oh, berarti kalau kita menitiknya dari A, dari hari ke-21, 22, 23, 24, 25, 26 sampai 30 contohnya, kalau 30 hari ya. Berarti pasti dapat kan Bu? Tapi kalau kita menitiknya, kan ulama itu bilang tanggal 27, saya mau bangunnya tanggal 27 atau 21 atau 23. Itu tuh pengalaman orang. Sekarang pertanyaannya, kalau seandainya Muhammadiyah mulainya tanggal 2, kita mulainya tanggal 3. Ayo Ibu mau malam keberapa nyari Lailatul Qadarnya? Kalau hitung-hitungan perhitungan dia nyarinya yang ganjil doang. Kata Muhammadiyah malam ini ganjil, kata NU besok. Bingung loh. Udah nggak usah milih kayak gitu Bu. Setiap malam ibadahnya nggak beda Ibu. Kualitas kuantitasnya jangan dibedain. Kata Imam Hasan Al-Basri dikatakan, inna min jaza al hasanati hasanatu ba'daha. Sesungguhnya ganjaran orang yang berbuat baik hari ini, contohnya saat ini, maka yang akan terjadi kebaikan setelahnya. Wa min uqubiha sayi'atum ba'daha. Dan barang siapa yang melakukan keburukan pada saat ini, males-malesan, enggak beribadah dan sebagainya, maka yang akan terjadi besoknya juga akan buruk dia. Tidak diisi dengan ibadah, maksiat, tidak taat kepada Allah. Artinya begini Bu, kalau kita dari mulai sekarang beribadah dengan sungguh-sungguh, tidak pilih-pilih, pasti besoknya juga dia akan sama dengan hari ini. Jadi kalau ada yang milih 21 dia rajin ibadahnya, kemudian 22 kagak rajin, oh itu bukan kebaikan yang bagus kata Imam Hasan Al-Basri. Kalau 21 dia beribadah dengan penuh semangat, keyakinan, dengan penuh motivasi, kemudian pengharapan kepada Allah, senang, malam 22 pun tidak akan berubah perasaan dan ibadahnya. Tidak akan berubah. Jadi kalau ada orang yang beda-bedain, 21 rajin, 22 enggak, itu bukan kebaikan. Bukan kebaikan yang sempurna gitu maksudnya kata Imam Hasan Al-Basri. Hari ini dia akhlaknya bagus, besok enggak bisa begitu. Kalau orang akhlaknya baik hari ini, besoknya juga insya Allah baik, harusnya begitu. Hari ini rajin, besok pasti rajin. Inna min jaza'al hasanati hasanatu ba'daha. Kebaikan setelahnya. Kalau yang buruk ngikutin juga. Tadi kok dia rajin, kok sekarang buruk. Berarti sebetulnya intinya dasarnya dia enggak rajin sebetulnya. Dia ngejar hamba Lailatul Qadar, bukan hamba Allah, cari ridho Allah, bukan. Apa maksudnya Bu Fila? Kok bisa ada hamba Lailatul Qadar, hamba Allah? Beda Bu. Kalau hamba Lailatul Qadar, dia kejar
niatnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar doang, bukan mencari ridho Allah. Oh, biar nanti saya nggak usah terlalu rajin lagi, kan udah dapat 83 tahun gitu. Orang gini tuh gak bakalan dapat. Emang Allah nggak lihat? Innallaha ya'lamu sirra wa akhfa. Allah itu melihat sir, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang, yang ada lintasan-lintasan hati di dalam hati kita, dan yang tersembunyi sekalipun. Kata Allah, aku tahu kamu tuh. Itu gak bakalan dapat, Bu. Kita harus tahu gitu. Kita harus punya schedule. Nih di Ramadan ini yang pertama apa yang harus saya lakukan? Ibu mau jalan-jalan ke Bandung ya. Pertama yang dipersiapkan apa, Bu? Pertama sehat dulu ya. Kalau mau dapat Lailatul Qadar, fisik dipersiapkan. Yang kedua baru akomodasi, bekal. Bekal apa yang pertama? Catat, kan ada yang inti tuh. Catat ibu intinya apa? Oh, saya harus bawa uang. Nah, contohnya bawa makanan, bawa baju, bawa ini. Begitupun kita ketika mau datang malam Lailatul Qadar ini, apa yang harus saya persiapkan? Pertama, nomor 1 harus diterima dulu amal kita, bersihkan hati. Kedua baru ibadah-ibadah yang lain. Apa aja nih? Tadi itu, Bu, jaga sholat tarawih, baca Quran 100 ayat minimal. Yang selanjutnya memperbanyak doa. Ibu mungkin sudah banyak yang hafal doa memohon mendapatkan Lailatul Qadar. Doa di saat malam-malam 10 terakhir. Apa doanya, Bu? Yang terkenal? Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu doanya. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu doanya, Bu. Nanti saya akan jelaskan kenapa. Ya Allah, Engkau yang maha pemaaf, pengampun. Tuhibbul afwa, senang cinta sekali dengan kepemaafan. Maka fa'fu anna ya karim, maka ampunilah wahai yang maha mulia, yang maha pengampun. Apa bedanya karim dengan afu di situ, Bu? Ya, afwan ini artinya, Bu, semoga Allah menutup segala kesalahan kita. Kesalahan kita ditutup di dunia, itu namanya Ghaffar, Bu. Tapi kalau afu itu ditutup, tidak ada bekas sama sekali, ketika kita menghadap Allah tidak kelihatan lagi. Tapi kalau Ghaffar, kata ahli tafsir, ditutup di dunia, kemudian di akhirat juga diampuni, tapi dibuka dulu, ditanya dulu gitu. Kamu dulu waktu di dunia ini, dibuka lagi hijabnya oleh Allah. Kamu melakukan ini, panjang hisabnya. Apa hisabnya? Panjang, bukan mudah. Fasaufa yuhasabu hisaban yasiran. Pasti kamu akan dihisab dengan hisaban yang mudah. Ini bukan yang mudah, Bu. Ya. Yang susah, dibuka lagi kesalahan kita, itu namanya Ghaffar. Tapi kalau afu di dunia sudah dihilangkan oleh Allah, kemudian ketika menghadap Allah nanti di yaumil kiamah nggak ada lagi itu perhitungan amal keburukan kita, yang itu afu namanya. Maka ketika seseorang memanjatkan tangannya di malam Lailatul Qadar, kemudian dia memohon, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, pasti dosa-dosa kita akan dihapus dengan sebersih-bersihnya. Afu ini artinya, Bu, kebaikan yang berlimpah. Kan ada di dalam Al-Quran ketika ayat itu turun, asbabun nuzulnya yas'alunaka madza yunfikun, ya. Mereka bertanya apa yang harus diinfakkan. Qulil afwa, infakkanlah yang berlebih di antara kebutuhan kamu gitu ya. Nah, artinya yang berlebih maksudnya, Bu, afu itu.
Apa maksudnya? Allah itu maha pemaaf, kepemaafannya itu berlimpah gitu. Itu afu namanya. Jadi bukan hanya memaafkan, ya saya maafin gitu ya. Tapi benar-benar sudah tidak ada lagi unek-unek, benar-benar berbuat baik lagi sama orang yang sudah melakukan, kalau kita mah orang yang sudah melakukan kejahatan kepada kita. Kalau Allah bagaimana? Orang yang sudah bermaksiat kepada Allah, kalau dia diampuni dengan afu, benar-benar pertama diampuni, kedua dikaruniai anugerah, anugerah, anugerah gitu. Bagaimana dengan ujungnya Karim? Tuhibbul afwa fa'fu anna ya Karim. Karim ini adalah pemberian anugerah Allah yang berlimpah ruah kepada orang yang sudah bermaksiat kepada Allah. Karim. Kalau ada orang sifatnya pemurah, karim. Walaupun dia sudah disakiti, sudah di orang itu kayak lupa kacang sama kulitnya lah ya. Tapi dia tetap aja Bu bantu kita. Kita nih udah nyakitin orang itu. Nah, tapi kok dia akhlaknya karim banget gitu. Karim banget. Kenapa? Padahal aku dulu udah nggak tahu diri, udah nyakitin, udah fitnah dia, udah ini, tetap aja dia bantu saya, tetap aja dia baik sama saya. Itu namanya karim Bu. Kalau orang baik, kalau orang itu baik sama kita, kita baru baik sama dia. Nah itu mah biasa ya Bu ya. Tapi kalau karim bukan, lebih tinggi lagi nilainya, kemuliaannya lebih tinggi. Nah itu. Jadi doanya ketika nih udah nanti 21, kalau menurut saya begini Bu, sesuatu itu akan menjadi kebiasaan kalau diawali dari sekarang. Seperti kita mau masuknya tanggal 21 kan nanti, kata Rasulullah cari di tanggal 10 hari terakhir. Tapi dari sekarang kita udah doa itu Bu, supaya terbiasa, udah mendarah daging di dalam kalbu kita. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, sambil diresapi bahwa ya Allah itu maha pemaaf. Allah ya Allah Engkau suka dengan kepemaafan, maka maafkanlah ya Allah yang maha karim. Karena hamba tahu diri ini, hati ini penuh dengan keburukan, maksiat, dosa. Tapi Allah karim kan di situ. Allah memaafkan semua keburukan-keburukan kita. Emang Allah nggak tahu Bu kebusukan kita? Tahu Bu. Tapi kalau kita menghibah terus setiap waktu, Allahumma innaka afuwwun karim. Allah lihat ya Allah, kata Allah gini, ini hambaku nih tahu diri. Orang yang nggak ngaku kesalahan dirinya, itu orang nggak tahu diri. Nih sekarang kalau di dunia ada orang nih Bu, teman kita atau anak murid kita lah gitu, atau sahabat kita nggak tahu diri, suka nggak Bu? Nggak suka kan? Tapi kalau dia tahu diri, suka ngaku juga dia bahwa dirinya salah gitu, kita suka ya sama orang seperti itu ya Bu ya. Nah Allah itu suka dengan orang yang tahu diri. Maka kalau orang bisa mengenal Allah, cirinya adalah dia tahu diri. Kenapa? Dia mengenal dirinya dulu, baru dia akan mengenal Allah. Caranya begitu. Ibu akui kesalahan kita di hadapan Allah. Ya Allah, tadi saya sudah ini ya Allah. Allahumma innaka afuwwun karim, ulang lagi itu. Allahumma innaka afuwwun karim. Kita tahulah kebusukan diri kita masing-masing ya Bu ya. Sekarang aja kita cantik nih, saya nih pakai jilbab, nih pakai lipstik. Tapi Allah tutup aib saya. Tapi saya akui di hadapan Allah aib saya. Supaya apa? Semakin kita mengakui aib-aib diri kita di hadapan Allah, jangan di hadapan manusia Bu. Karena sesuatu yang sudah ditutup sama Allah, aib kita ditutup nih sama Allah. Jangan suka bilang gini, ih saya mah orangnya pendendam, ih saya mah orangnya gini, kemarin aja saya sama suami begini, sebutin kejelekan kita. Jangan Bu, itu tuh kita sudah ditutup oleh Allah aib kita. Kata Allah jangan dibuka lagi. Kepemurahan Allah Bu, kita ini bisa bersama sahabat-sahabat di sini karena lagi ditutup sama Allah aib kita. Jangan dibuka-buka ya. Pokoknya senyum-senyum aja deh gitu ya. Nah, tapi di hadapan Allah akui, ya Allah perbaiki. Doa apa Bu? Supaya Allah bimbing terus, jangan sampai satu detik pun hawa nafsu kita yang menguasai kita. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits.
aslih li sa'ni kullah wa la taqilni ila nafsi tarfata aini. Jangan sampai ada ilham, masukan-masukan, pikiran-pikiran hawa nafsu itu yang menguasai diri kita. Tapi kita pengen bimbingan Allah di setiap saat, setiap kedipan mata itu Allah semua yang membimbing. Nah, seperti itu Bu. Doa terus sama Allah ya Bu ya. Di sini memperbanyak doa. Doanya Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Saya suka nambah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Saya suka tambah itu Bu. Karena itu kita pengen diselamatkan dari siksa api neraka. Ketika di 10 terakhir, kalau pengen supaya lancar, tidak lupa-lupa, maka dimulai dari sekarang doanya. Lagi duduk doa itu, lagi siang, lagi masak, lagi apa doa lagi habis sholat doa lagi, seperti itu. Yang kelima, memperbanyak taubat dan istighfar. Supaya kita diberi kemampuan oleh Allah nanti mudah melakukan ibadah di malam 10 terakhir. Ibu dari sekarang banyak istighfar, kemudian taubat. Kalau bisa banyak menangis di malam hari Ibu. Ciri orang yang sukses di malam Lailatul Qadar, orang itu tidak meninggalkan tahajud. Ciri orang yang sukses. Ya kalau dia nggak tahajud gimana mau dapat Lailatul Qadar Bu? Tidur aja gitu ya nggak dapat kan. Nah, dan kata Allah, orang yang paling dekat kepada aku aqrabu ma yakunul abd di malam-malam terakhir. Nah, itu maksud tahajud itu Bu. Maka perbanyaklah fa'aksirut doa. Maka perbanyaklah berdoa di malam itu. Ketika kita habis sholat tahajud gitu. Minta Bu. Ya Allah karuniakanlah saya dapat malam Lailatul Qadar ya Allah, dan berikan kami kemampuan untuk bisa beribadah di dalamnya. Di dalam ibadah itu Ibu, nanti godaannya banyak, ada suami yang ngelirik, yang ngeliat ya. Dan jangan suka pengen bangun sendiri, itu orang yang egois, pengen masuk surga sendirian. Bangunkan yang lain. Tapi jangan untuk supaya kita dilihat. Banyakin ikhlasnya di bulan Ramadan ini Bu. Banyakin ikhlasnya. Kalau ada terbesit kayaknya agak daripada suamiku kayaknya rajinan aku. Buru-buru istighfar sama Allah, taubat sama Allah. Allah tahu nanti gak diterima ibadah kita. Kamu merasa lebih hebat, berarti masih ada makhluk ya di dalam hati ini. Allah gak suka masih ada makhluk Bu dalam ibadah kita. Siapa lagi yang lebih pinter, bacaan Qurannya lebih bagus, lebih fasih. Aku kan udah ikut tahsin. Kata Allah masih ada makhluk tuh. Jangan-jangan gak diterima lagi. Jadi benar-benar harus mukhlisin alahuddin. Ikhlas ya di dalam beribadah. Banyakin ikhlasnya Bu di dalam keseharian kita juga supaya diterima oleh Allah. Enggak ikhlas itu cacat ibadah-ibadah kita. Memperbanyak zikir kepada Allah Bu, zikir ya. Surga itu Bu, itu kata para ulama, itu kan kosong ya. Ketika kita memperbanyak zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, itu bertumbuh pohon-pohon, tanaman-tanaman yang ada di dalam istana kita. Jadi banyak zikirnya apa aja Bu Filah? Banyak Bu. Mau Ibu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, dihentakkan ke dalam jantung supaya Allah itu ada di dalam kolbu kita. Ala bizikrillah tatmainnul. Sesungguhnya mengingat Allah memberikan ketenangan ke dalam kolbu. Mengingat Allah di mana? Di kolbu. Yang bikin tenang kolbu. Jadi bukan hanya di lisan. Ala bizikrillah. Ibu mau zikirnya la ilaha illallah, mau subhanallah wa bihamdihi subhanallah bil azim,
atau mau Allahu Akbar, tetapi di dalam kalbu itu ada Allah di dalamnya, Bu. Bukan hanya sebatas di lisan. Saya mau baca zikir 1000 kali, ini kan malam Lailatul Qadar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Tapi di dalam sini berkecamuk. Ingat yang lain, ingat yang lain. Kue baju dan sebagainya. Innallaha la yad'ul la yustajabu du'a min qalbin lahin ghafil. Min qalbin ghafilin lahin. Saya terbalik ya. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak mendengar, tidak mengijabah, tidak nyuekin tangan kita ke atas itu. Kalau di sininya kita ngucapin, di sininya kita baca tasbih, tapi hatinya enggak connect sama Allah. Harus connect, Bu. Jadi makanya ketika kita mau berzikir, mau sholat, mau baca Quran, mau apa di malam 10 terakhir nanti, tapi belajarnya dari malam ini ya, Bu ya. Persiapkan tempat yang terbaik. Kalau perempuan kan di rumah ya, Bu ya. Sama di rumah juga itu. Itikaf itu namanya. Kan kullu ardin masjid. Setiap bumi itu adalah masjid. Tapi masjid yang terbaik adalah karena kalau di masjid yang biasa tempat sholat itu kan lebih khusyuk gitu ya, nggak ada gangguan ini itu. Tapi ibu-ibu yang biasa ada anak, harus menjaga rumah dan sebagainya, itu sudah dicatat oleh Allah. Ibu gelar sejadah yang terbaik. Nah, jadi sebelum 10 terakhir cari sejadah yang terbaik. Baju yang terbaik buat saya berdua-duaan dengan Allah. Siapkan minyak wangi, parfum. Nah, kalau nggak disiapkan dari sekarang, ibu biasanya suka lupa. Siapkan dari malam sekarang tuh kalau mau sholat aja, bukan mau ke masjid, Bu. Nanti kalau perempuan mau ke masjid, ngelirik semua tuh bapak-bapak. Ini wangi amat ya katanya gitu. Nggak konsen dia sholatnya, nggak boleh. Itu jadi zina ya. Jadi kalau di rumah siapkan itu semua. Baju yang terbaik, mukena yang terbaik, tempat yang terbaik, wangi-wangian yang terbaik, seakan-akan kita akan menghadap Allah. Seakan-akan akan menghadap presiden atasan kita yang tertinggi. Saya malu kemarin waktu ingat ya, diajak banget itu. Cari jilbabnya lama banget, Bu. Jilbab yang mana ya yang cocok, kan mau ketemu ini, mau ketemu Pak Menteri, mau ketemu ini, nanti foto bareng dan sebagainya. Aduh, dicari. Saya mikir sekarang kita mau memasuki malam 10 terakhir, berarti aku harus mencari yang lebih baik dari itu. Tapi kalau ini panas ya, kelamaan sholat. Cari yang paling adem gitu ya, cari yang adem, mukenanya yang terbaik gitu. Di situ emang Allah butuh itu? Pertanyaannya begitu kan? Kecuali kalau ibu ada yang nanya. Jadi ibu-ibu pemalu semua sih ya. Emang Allah butuh dengan kita pakai baju bagus, pakai ini itu? Butuh nggak, Bu, Allah? Ketika kita mau menghadap pejabat, emang pejabat juga butuh baju yang terbaik yang akan dia lihat? Nggak butuh, yang penting rapi, sopan kan? Tapi kenapa kita mencari yang terbaik? Sebetulnya akan kembali kepada psikologis kita. Psikologis kita, kalau kita mempersembahkan yang terbaik dari segi fisik, maka itu akan mempengaruhi rasa kita itu makin yakin, makin mantep. Coba ibu nggak pakai minyak wangi, pakai bajunya bekas masak tadi siang, Allahu Akbar, ada rasa nggak di dalam kolbu ini? Hambar. Kenapa? Nggak ada persiapan. Coba kalau dimulai dengan persiapan, bajunya mana ya? Wah, udah ada kan di pikiran kita, di sini tuh mau kemana saya? Mau kemana saya? Untuk apa pakai minyak wangi? Itu akan ada rasa, Bu. Akan ada rasa, rasanya lebih dalam. Sehingga kalau mau ketemu dengan sang atasan, kita akan lebih percaya diri. Kitanya, nilai positifnya buat kita, bukan buat yang dihadapi itu. Bukan, Bu. Jadi bisa dipahami filosofisnya. Kenapa kita pakai dandan rapi dan sebagainya? Apakah orang lain yang melihat takjub, hebat? Enggak, Bu, sebetulnya. Diri kita. Semakin kita menghargai diri kita,
maka kita akan semakin rapih, akan semakin bagus. Itu tuh sebetulnya untuk diri kita. Sugesti diri. Sugesti diri. Maka Allah mengatakan, barang siapa yang bersyukur, fa innahu yaskuru li nafsi, buat dirinya. Dan barang siapa yang kufur nikmat kepada Allah, dia telah kufur untuk dirinya. Benar Bu, itu ayat Al-Quran. Masya Allah, ketika saya baca filosof itu, kenapa sih orang itu harus rapi, harus pakai minyak wangi, harus ini. Kemudian saya dijelaskan sama guru saya, karena ketika Anda melakukan itu, timbul rasa yang lebih dalam oleh diri kita, maka di situ kita akan merasa connect dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati itu ada pengaruhnya ternyata Bu. Lanjut ya, sudah berpenampilan baik, bangunkan keluarga, lakukan ibadah penuh dengan keyakinan, antusias. Ya Allah, 10 terakhir aku gak boleh ketinggalan walaupun cuma sedetik. Jangan gini, ya Allah tanggal 21 hari apa ya, dicontreng. Tanggal 23 hari apa ya, tanggal 25 hari apa ya, contreng. 21 bangun, 22 kagak, 23 bangun, 24 malas. Enggak, dari sekarang. Man qama lailatul qadr imanan wahtisaban. Barang siapa yang menghidupkan malam-malamnya di Lailatul Qadar dengan penuh semangat, antusias, senangnya luar biasa, dan yakin dengan pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada kita, ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Jadi bukan man soma Ramadana doang Bu, ada man koma juga gitu Bu. Man koma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar di sini Bu. Jadi siap Bu? Prioritas. Nah, prioritas Lebaran apa nih yang bikin membuat kita nanti akan terhalang? Nah, itu dihilangkan dulu deh. Kalau mau dari sekarang saja dipersiapkannya. Jangan sampai yang 10 itu piala finalnya itu kita kalah gitu. Gimana nih caranya? Jadi sekarang bikin kuenya Bu, berapa hari lagi nih? Ibu takut habis duluan kue itu atau nggak dapat malam Lailatul Qadar? Kadang-kadang di malam terakhir Bu, kita siapin masak rendang, gulai, bikin uli, bikin sholat subuhnya kesiangan. Kata suaminya, mah udah sholat subuh belum? Ini ngangetin Mbak, ini daging. Sedangkan sholat subuh itu adalah berjamaah, penyempurna. Jadi sholat semalaman. Pengalaman saya Bu, ini harus belajar nih dari sekarang. Catat Bu, prioritas amal 10 terakhir apa aja. Kayak kita mau jalan-jalan. Kalau mau jalan-jalan heboh Ibu, dipersiapkan jauh-jauh hari. Apalagi ini setahun sekali. Dan itu yang akan menjamin kita masuk surga, bahagia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau bertanya tentang Lailatul Qadar ini apa gitu. Silakan. Ya. Malam Lailatul Qadar itu diturunkannya apa? Misalnya Allah turunkan malam 27 itu 27 masih 27 dunia, 27 bumi, atau tergantung pada satu-satu orang, misalnya si itu mendapat di malam ke-21 se-Indonesia. Apa tadi sekaligus? Iya. Kalau lihat waktu Bu, di suatu daerah kan waktu berbeda. Di kita tanggal 27, di sana tanggal 26. Bisa 2 hari loh bedanya Bu. Dengan Amerika itu kita ada orang yang berangkat hari Jumat, datangnya hari Minggu. Berangkatnya Jumat sore dari sana, datang ke sini hari Minggu. Berarti itu dalam setengah hari, berapa jam gitu ya, 18 sampai 20 jaman gitu ya. Itu beda gitu ya. Jadi artinya, tapi kalau untuk letter ulama mengatakan si Anu dapatnya malam ini, si Anu dapatnya malam yang kedua, saya belum pernah dengar. Cuma kalau dari hadis Nabi mengatakan carilah, kadang-kadang ada di malam 23 tahun ini. Nanti sahabat yang lain, oh saya dapatnya 27, saya dapatnya 21. Nah itu berbeda-beda. Nah gitu, seperti itu.
Ya itu 10 itu ya hak prerogatif Allah ya Bu ya. Nah, cuma artinya ketika kita membaca hadis itu tanggal 27 di malam itu mungkin serempak pada tahun ini ya tanggal segitu. Gitu. Tapi saya tidak pernah mendengar di seluruh dunia gitu ya. Cuma kan itu hadis Rasulullah. Kadang dia datang tanggal 27 dan mengatakan 23. Kalau orang-orang yang mukasafah tahu Bu, ciri-ciri mau datang Lailatul Qadar itu tahu. Tahu. Biasanya malam itu ada yang mengatakan kan ning ya, ada yang mengatakan hujan rintik-rintik. Enggak selalu, berbeda-beda pengalaman orang yang mendapatkannya. Berbeda. Mungkin tahun kemarin agak rintik-rintik, tahun ini belum tentu begitu juga. Kan hadis-hadis banyak. Cuma ada yang saya mendengar hadis juga mengatakan bahwa ulama itu mengatakan, para sahabat Nabi, di malam itu suasananya sangat sejuk. Saking sejuknya orang banyak yang tidur. Saking enaknya, berarti ujiannya besar. Ketika mau diturunkan suatu anugerah yang sangat besar, Allah kasih ujian di malam itu sangat sejuk, enak tidur Bu. Bangun susah. Hanya orang-orang yang istiqomah, yang kuat mentalnya, yang menginginkan dapat Lailatul Qadar, dia dengan sungguh-sungguh, mau sejuk kayak mau dingin kayak mau apa kayak, pokoknya saya harus bangun. Itu pasti dapat. Seperti itu. Jadi kalau untuk tanggal, saya belum pernah dengar Bu Tati. Kalau di daerah sana tanggal segini sebenarnya. Cuma Rasulullah mengatakan kadang di daerah kita masing-masing saja ngitungnya kali ya, begitu. Ya kadang-kadang tanggal sekian. Nanti ada yang bilang bukan tanggal segitu, tapi tanggal yang lain. Artinya carilah dari tanggal 21 itu. Pokoknya 10 hari terakhir. Iya, karena yang mendapatkan itu beda-beda pengalamannya. Gitu. Enggak tanggal itu doang. Begitu Bu. Ada lagi yang lain? Ini saya harus tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang itikafnya itu bukan di dalam masjid, tapi dia malah muter keliling masjid. Di luar gitu. Dia muter ngapain? Makanya itu iya, saya bilang itu berarti bukan itikaf namanya, itu malah muter-muter. Enggak ada etika muter-muter Bu. Iktikaf itu isinya jalan doang, zikir. ya. Emang ada yang lakuin itu Bu. Jadi muter sampai 7 kali. Bisa bilang Dia sedang membayangkan tawaf di Ka'bah kali ya, di Baitul. Ajaran yang diajarkan oleh Nabi, kata Siti Aisyah, Rasulullah itu sholat, baca Quran, zikir. Tawaf nggak ada. Nah itu yang saya bingung. Sebenarnya jangan ikuti. Dan kadang ada orang Bu, dia rajin ke masjid tuh, jam 12 udah ke masjid. Terus sholat. Udah gitu, di masjid cari ilham dia. Pas dibangunin, ada orang yang langkahin dia gitu ya. Dia nyangka ada malaikat nih lewat kayaknya. Pas dibangunin, Pak, ini udah komat. Berarti dia ketiduran. Ada yang rajin Bu datang ke masjid, tapi sholatnya mah berapa rakaat, baca Qurannya berapa, tidur selebihnya. Banyak orang itikaf pada tepar coba foto di masjid. Tidak semua itu dapat. Jadi kalau Allah menurunkan saat-saat Lailatul Qadar Bu, ini ada orang 10 orang nih ibadah di masjid itu. Kemudian yang ini masih sholat nih, atau lagi baca Quran, atau lagi zikir. 10-10-nya contohnya ya bersihlah hatinya ya insya Allah ya. Yang 3, yang 4, 5 bablas tidur. Sisa 5 lagi dia terus sholat. Itu kan malam Lailatul Qadar itu datangnya nggak penuh semalaman Bu. Sesaat saja kata para ulama. Saya ngutip para ulama ya Bu ya. Sesaat saja ketika diturunkan dapat, yang lagi zikir yang ngaji itu dapat, yang tidur nggak dapat nih. Padahal dia juga sama dari jam 12 sholatnya. Bablas dia, iya benar. Masya Allah. Jadi nggak mudah ya Bu ya. Tapi kalau kita terus memohon sama Allah, insya Allah ditolong. Ada keinginan yang kuat.
Emang orang-orang yang mujahadahnya kuat, wajahidu fina lanahdiyannahum subulana. Jangan kecil hati, Bu. Kalau ibu sudah sungguh-sungguh dan mohon sama Allah, ibadahnya benar-benar pasti dapat. Kata Allah, siapa yang sungguh-sungguh aku akan beri dia jalan untuk mendapatkan itu. Coba ibu sungguh-sungguh ya, insya Allah dapat. Nanti akan kelihatan tuh habis lebaran orang yang dapat Lailatul Qadar itu biasanya, Bu. Nanti besok ya, apa ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Iya, ya tidur Bu ya. Baru aku tanya ciri-ciri orang yang mendapatkan. Besok ya Bu ya, panjang banyak. Bu Jawari ya. Ibu Sama. tunggu ya, catat yang baik. Iya, ada perbedaannya, Bu. Kalau dimatiin, kita jadi fokus dengan halwat kita. Kalau dinyalain, ibu di sebelah ada warna bunga ya. Kemudian di sebelah lagi ada, apalagi kalau ada duit segepok gitu ya. Ibu bisa Konsentrasinya hilang. suami baru dapat THR 10 juta, contoh ibu yang 10 juta. 10 juta ada di samping tempat tidur, suami habis itu kelelahan tidur. Kita sholat. Ini lagi gini pasti mikirnya, besok mau beli baju ke Tanah Abang. Tapi kalau dimatiin lampunya, itu apa namanya, hal-hal yang di sekeliling kita tidak akan mengganggu konsentrasi kita. Kenapa? Karena sesuatu yang masuk ke dalam kolbu dan pikiran kita berasal dari panca indera kita. Pertama begitu. Berasal dari panca indera kita, masuk ke dalam pikiran hati kita, diolah di dalam sini. Tapi kalau itu dimatiin, nah berarti tidak ada yang mengganggu panca indera kita, berarti kan, Bu? Nah, maka ketika kita berzikir boleh kita begini. Nah, Allah, Allah, Allah. Kenapa? Kalau saya Allah Allah lihat Bu Zainab, kok ada teh lalat di sini? Tapi kalau merem, Allah, 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 dihujamkan Allah di dalam dada kita. Allah, 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 terus itu ya. Bisa fana itu Bu kalau terus-terusan. Nah, artinya panca indera ini bisa mempengaruhi konsentrasi kita. Jadi boleh ibu kalau lagi sholat dimatiin lampu. Kalau saya lebih senang mati lampu. Nah, ya itu beda, nggak apa-apa kalau di masjid. Agak ini ya Bu ya, agak redup ya, redup lah ya. Emang bagusan begitu Bu ibadah itu. Kecuali kita udah kuat, mau berisik kayak mau terang kayak kita udah fokusnya luar biasa sama Allah, itu nggak masalah. Tapi kita mau boro-boro kan, jadi harus belajar dulu dari situ, begitu. Kita sudah jadi besok ya Bu, insya Allah ya. Saya belum mempersiapkan makalahnya sebabnya, belum mempersiapkan materinya, tapi saya sudah ada ini. Tinggal dibikin kerangka yang lebih rapi, kemudian baru disampaikan kepada ibu. Ya Bu ya Tia, besok tanya insya Allah. Sabar ya Bu ya. Kalau dikasih kebanyakan sekarang nanti nggak ketampung. Kita ini terbatas pengetahuan ininya. Ini aja kemudian dipraktekkan ntar malam. Nah, dipraktekkan ya Bu ya. Doanya mulai dipraktekkan dari sekarang. Kemudian persiapkan, oh kalau nanti biasa 10 terakhir bikin kue, kalau bisa dari sekarang aja bikin kuenya. Ya. Sibuk-sibuknya nyari baju jangan nunggu nanti 10 terakhir, sekarang aja. Dari saya cukup sekian, mohon maaf bila mana ada kekurangan, hilaf yang tidak berkenan di hati ibu, mohon dimaafkan, dan saya juga mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.